Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alfian dari kelompok 8. Di sini saya bersama teman-teman saya Reza Muhammad Dinar dan Muhammad Ivan Fatoni. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem detektor asap dalam ruangan. 1. Pengertian sistem detektor asap. Sistem detektor asap adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asap sebagai indikasi awal terjadinya kebakaran. Sistem ini bekerja dengan membaca data dari sensor, kemudian menganalisis kondisi lingkungan dan memberikan peringatan jika terdeteksi kondisi berbahaya. Dalam program yang dibuat, deteksi dilakukan secara simulasi menggunakan nilai acak yang mewakili pembacaan sensor nyata. 2. Parameter yang digunakan. Program menggunakan 2 parameter utama. 1. Kadar asap, dan 2. Suhu ruangan. Kadar asap menunjukkan tingkat kepadatan asap dalam ruangan, yaitu 0 sampai 100. Suhu ruangan menunjukkan temperatur ruangan 20 sampai 80 derajat Celcius. Kedua parameter ini digunakan untuk menentukan saat kondisi aman, waspada, maupun berbahaya. 3. Konsep perulangan atau looping. Program menerapkan konsep perulangan bertingkat seperti loop 1. Siklus monitoring, yaitu mengulang proses pemantauan beberapa kali. Yang kedua, looping 2. Ruangan, mengulang pengecekan pada beberapa ruangan. Yang ketiga, looping 3, yaitu sensor, mengambil beberapa data sensor untuk dihitung rata-rata. Tujuan penggunaan looping yaitu 1. Mensimulasikan sistem real time. 2. Mengambil data dari satu kali agar lebih dari satu kali agar hasil lebih akurat. 4. Percabangan atau decision making. Program menggunakan struktur percabangan bertingkat untuk menentukan kondisi logika dasar. Jika asap tinggi dan suhu tinggi yaitu berbahaya, jika salah satu tinggi waspada, dan jika keduanya normal aman. Konsep ini merupakan implementasi dari logika kontrol sistem. 5. Perhitungan rata-rata. Untuk meningkatkan akurasi, program tidak langsung menggunakan satu data sensor, melainkan dihitung dari rata-rata. Rata-rata yaitu total data dibagi jumlah data. Tujuannya untuk mengurangi noise atau error data sensor, mendekati kondisi sebenarnya. 6. Simulasi sensor. Karena tidak menggunakan perangkat keras, program memakai random rending sebagai pengganti, yaitu sensor asap, contoh MQ2, dan sensor suhu contoh DHT11 atau DHT22. Sistem alarm. Program memiliki sistem alarm sederhana, aman, tidak ada aksi, waspada, peringatan, bahaya, alarm aktif. Ini merupakan bentuk output sistem monitoring. 8. Konsep sistem monitoring. Program ini termasuk dalam kategori 1. Sistem monitoring lingkungan. Yang kedua, sistem embedded. Jika diterapkan ke hardware, ciri-cirinya membaca data secara berkala, menganalisis kondisi, dan memberikan respon otomatis. Yang ke-9, struktur algoritma. Secara umum, alur program yaitu 1. Inisialisasi parameter. Yang kedua, loop monitoring. 3. Loop ruangan. 4. Loop pembacaan sensor. 5. Hitung rata-rata. 6. Analisis kondisi. 7. Tampilkan hasil dan alarm. Dan yang ke-8 yaitu ulangi proses.
Untuk selanjutnya akan dilanjut teman saya yaitu Reza Muhammad Dinar. Kepada Reza Muhammad Dinar saya persilahkan. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja sistem detektor asap melalui flowchart ini. Pertama, program dimulai pada blok mulai. Langkah awal yang dilakukan adalah inisialisasi dan konfigurasi sensor. Pada tahap ini, sistem menyiapkan parameter dasar seperti batas aman asap dan suhu sebelum masuk ke proses pemantauan. Yang kedua adalah struktur perulangan. Pada sistem ini menggunakan konsep perulangan bertingkat atau nested loop untuk memastikan pemantauan yang akurat. Ada 3 tahap perulangan di sini. Yang pertama adalah siklus monitoring, berfungsi untuk mengatur berapa kali seluruh proses pemantauan ini diulang secara global. Yang kedua adalah ruangan, berfungsi digunakan untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Yang ketiga adalah sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengambil data dari sensor sebanyak beberapa kali. Yang ketiga adalah input dan pengolahan data. Ini setelah masuk ke dalam perulangan, sistem akan melakukan baca asap dan suhu. Karena ini adalah simulasi, data diambil menggunakan nilai acak yang mewakili sensor MQ2 dan DHT11. Data yang masuk tidak langsung dipakai, melainkan melalui proses hitung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi noise atau error dari pembacaan sensor agar tidak terjadi alarm palsu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, logika keputusan atau decision making. Pada bagian terpenting ada pada simbol belah ketupat yang ini, yaitu percabangan. Sistem akan mengecek apakah rata-rata asap lebih besar daripada batas asap. Jika tidak, kondisi dinyatakan aman. Jika iya, sistem akan mengecek parameter suhu dulu. Nah, yang pertama, jika hanya salah satu yang tinggi, statusnya menjadi waspada atau warning. Jika asap dan suhu keduanya tinggi, maka status berubah menjadi bahaya atau alarm aktif. Nah, selanjutnya adalah output dan selesai. Terakhir, sistem akan menjalankan perintah tampilan status dan alarm ke layar sesuai dengan hasil analisis tadi. Proses ini akan terus berulang sesuai jumlah siklus yang ditentukan hingga akhirnya mencapai titik selesai. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan tentang program. Oke, selanjutnya adalah program. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan untuk mengoutputnya dulu atau di run. Nah, ini nah, oke. Yang pertama adalah inisialisasi dan konfigurasi pada baris 1 sampai 9. Nah, pada baris ini yang pertama adalah import. Program menggunakan modul random untuk mensimulasikan data sensor dan time untuk memberikan jeda waktu agar simulasi terasa real time. Nah, yang kedua adalah variabel global. Di sini saya mengatur ambang batas
atau threshold batas asap sama dengan 70 dan batas suhu sama dengan 50. Jika rata-rata sensor melewati angka ini, sistem akan bereaksi. Oke, selanjutnya adalah simulasi sensor dan alarm pada baris 11 sampai 23. Fungsi baca sensor. Fungsi ini menghasilkan angka acak antara 0 sampai 100 untuk asap dan 20 sampai 80 untuk suhu sebagai pengganti sensor fisik MQ2 dan DHT11. Fungsi sistem alarm ini adalah output logic. Jika status bahaya, ia mencetak peringatan evakuasi. Jika waspada, memberikan kondisi yang tidak normal. Oke, yang selanjutnya adalah logika utama atau nested loop and if pada baris 27 sampai 70. Nah, looping utama ada 3 lapis perulangan. Lapis pertama adalah siklus mengulang seluruh pemantauan sebanyak 4 kali. Nah, pada lapis kedua adalah ruang. Berpindah antar ruangan sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga adalah lapis 3 atau sensor. Mengambil 5 data sensor di setiap ruangan untuk dihitung rata-ratanya agar lebih akurat. Pada nested if kondisi bertingkat, program mengecek 2 parameter sekaligus. Bahaya jika rata-rata asap lebih besar dari 70 dan rata-rata suhu lebih besar dari 50. Waspada jika hanya kedua adalah waspada jika hanya salah satu asap atau suhu yang melebihi batas. Dan untuk aman, yang ketiga adalah aman jika keduanya di bawah ambang batas. Baik, oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output dari program ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kondisi aman dulu. Oke, di sini dikarenakan sebelumnya saya ini mengambil simulasi pada siklus 1 pada ruangan kedua. Nah, di sini menyatakan rata-rata pada asap adalah 44. Nah, dan untuk rata-rata suhu adalah 33. Maka statusnya yang akan muncul adalah aman. Karena pada bagian programnya di sini kan jika batas asap 70 dan batas suhu di atas 50, maka kondisinya akan berubah. Nanti saya akan jelaskan. Oke, yang selanjutnya adalah kondisi waspada. Kondisi waspada jika rata-rata asapnya di atas 30 dan rata-rata suhunya di atas 50 yang tadi, maka akan ada tulisan waspada, tapi akan tulisan peringatan kondisi tidak normal, tapi alarm tidak akan berbunyi, hanya ada lampu merah biasanya. Oke, yang selanjutnya adalah kondisi bahaya pada ruangan siklus kedua pada ruangan ketiga. Nah, di sini menyatakan rata-rata asapnya adalah 70 dan rata-rata suhunya adalah 50. Nah,
lebih dari 70 dan 50, maka status yang akan ditampilkan adalah bahaya, alarm akan aktif, segera evakuasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, tidak panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ikhwan. Terima kasih. Analisa. Yang pertama, ada tujuan program. Program digunakan untuk mendeteksi kondisi ruangan berdasarkan yang pertama ada kadar asap, yang kedua suhu. Hasilnya diklasifikasikan menjadi yang pertama ada aman, dua waspada, ketiga bahaya. Selanjutnya ada struktur program. Program menggunakan nested loop atau perulangan bertingkat. Loop pertama ada siklus monitoring. Loop kedua pengecekan tiap ruangan. Loop ketiga pembacaan sensor. Tujuannya agar data lebih akurat dan sistem berjalan berulang. Selanjutnya ada logika keputusan menggunakan nested if. If di dalam if. Yang pertama ada asap tinggi plus suhu tinggi sama dengan bahaya. Salah satu tinggi sama dengan waspada. Keduanya normal sama dengan aman. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan rata-rata dari beberapa pembacaan sensor untuk A. Mengurangi error, B. Menghindari alarm palsu. Selanjutnya ada simulasi sensor. Yang pertama ada menggunakan random sebagai pengganti sensor nyata. Yang kedua contoh untuk testing tapi belum real. Yang selanjutnya ada kompleksitas waktu O atau NXMXK. N sama dengan looping, satu siklus monitoring. M sama dengan looping, 2 cek atau jumlah ruangan. K sama dengan looping 3 baca sensor asap dan suhu. Semakin banyak siklus, ruangan, dan sensor program semakin lama berjalan. Kompleksitas ruang rendah atau karena variabel sederhana dan tidak menggunakan struktur data besar. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ada sudah pakai nested loop dan nested if. Selanjutnya ada struktur jelas dan mudah dikembangkan. Yang terakhir kekurangan masih simulasi, belum sensor asli, belum ada penyimpanan data atau tampilan. Selanjutnya ada kesimpulan. Program sistem detektor asap dalam ruangan yang telah kita buat menunjukkan penerapan konsep dasar pemrograman seperti nested loop dan nested if secara efektif. Program ini mampu melakukan monitoring beberapa ruangan dalam beberapa siklus dengan membaca data sensor atau simulasi secara berulang. Kemudian mengolahnya menggunakan perhitungan rata-rata untuk menentukan kondisi ruangan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status menjadi aman, waspada, atau bahaya, sehingga sistem dapat memberikan respon berupa peringatan atau alarm. Secara keseluruhan, program ini sudah kami buat dengan sedemikian rupa dan dapat digunakan sebagai simulasi awal sistem deteksi kebakaran, meskipun masih menggunakan data acak dan belum terhubung dengan perangkat keras yang nyata. Struktur dan logika yang digunakan bisa dibilang sudah cukup baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem monitoring berbasis IoT dengan integrasi sensor asli, penyimpanan data, serta notifikasi real time.